Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik, Alhamdulillah juga baik ya. Jaga kesehatan selalu ya. Anak-anak, mari kita sebelum belajar, mari kita berdoa ya. Bapak akan memimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita belajar, kita absen dulu ya. Adakah yang tidak hadir anak-anak? Sepertinya tidak ada, Pak. Oke, Bapak absen terlebih dulu ya, satu persatu. Bobi Setiawan, Saya, Pak. Siti Fatimah, Rafa hadir Afrial Nur. Pak. Oh ya, hadir semua ya. Nah, jadi anak-anak, pada pagi ini kita akan belajar mengenai benda hidup, biotik, dan benda tak hidup, abiotik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak mau tes kemampuan umum kalian dulu deh, mengenai materi tentang biotik dan abiotik. Nah, Bapak ada masukkan link pretest di Google Classroom kalian. Coba deh kalian masuk di link itu.
Jadi anak-anak tadi sudah lakukan pretest ya. Tadi bagus ya untuk Rafa Alfianur juara satu. Jadi anak-anak, biotik adalah benda-benda yang hidup seperti flora, fauna, serta manusia itu pun termasuk dalam kategori biotik. Kemudian abiotik adalah benda-benda yang tak hidup. Nah, untuk materi yang lebih lanjut, Bapak akan share screen materi melalui Storyline 3. Nah, tujuan pertama dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan beberapa contoh dari komponen biotik. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan pengertian komponen biotik. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian komponen biotik. Kemudian, peserta didik dapat menyebutkan beberapa contoh dari komponen abiotik. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan ciri dan faktor dari biotik yang ada di lingkungan sehari-hari kita. Kemudian peserta didik mendapat menjelaskan ciri dan faktor dari abiotik yang biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung ke materi. Yang pertama dari pengertian lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari komponen makhluk hidup yang ada di permukaan bumi anak-anak. Jadi, semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi merupakan bagian dari komponen makhluk biotik, seperti flora dan fauna. Serta kita para manusia pun merupakan komponen dari lingkungan biotik. Nah, kalau lingkungan abiotik adalah seluruh benda mati yang terdapat di permukaan bumi yang bermanfaat atau berpengaruh bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Sama halnya dengan biotik anak-anak, abiotik merupakan komponen yang tidak hidup yang ada di seluruh dunia, seperti contohnya tanah, air, udara, batu, dan lainnya. Komponen abiotik anak-anak dan biotik memiliki hubungan yang erat. Tanpa adanya biotik, maka abiotik itu tidak dapat bertumbuh kembang. Kemudian kita lanjut ke komponen biotik dan abiotik. Nah, komponen yang pertama adalah komponen biotik. Komponen biotik ada 3 jenis, yaitu yang pertama organisme autotrof atau produsen. Organisme autotrof atau produsen merupakan organisme yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, organisme ini anak-anak merupakan rantai makanan tingkat pertama yang dapat menghasilkan makanan mereka sendiri dan tidak bergantung kepada hewan lain. Kemudian yang kedua yaitu organisme heterotrof atau konsumen. Nah, organisme heterotrof atau konsumen merupakan organisme yang menggunakan berbagai macam bahan organik yang berasal dari organisme lainnya, yang kemudian menjadi sumber energi dan makanan mereka. Organisme ini anak-anak adalah pemakan organisme produsen yang terdiri atas 2 tingkatan, yaitu tingkatan pertama adalah konsumen tingkat 1 seperti hewan-hewan pemakan tumbuhan. Kemudian tingkatan kedua yaitu hewan-hewan pemakan daging. Nah, yang ketiga dari komponen biotik adalah pengurai atau decomposer. Nah, pengurai ini adalah organisme yang bisa mengubah bahan-bahan organik dari organisme yang telah mati menjadi senyawa anorganik atau non-hayati melalui proses dekomposisi. Jadi anak-anak, organisme ini terdiri dari bakteri yang menguraikan tubuh dari organisme konsumen sehingga terurai dan menjadi kompos yang digunakan sebagai nutrisi dari
komponen biotik tingkat 1 yaitu produsen. Kemudian kita lanjut ke komponen abiotik. Di sini ada beberapa komponen abiotik. Yang pertama yaitu udara. Nah, udara adalah sekumpulan gas yang menjadi penyusun atmosfer bumi. Nah, di mana anak-anak, udara juga merupakan komponen yang paling penting. Jika udara tidak melapisi bumi, maka kita manusia tidak dapat hidup di dalamnya. Kemudian komponen yang kedua yaitu air. Nah, air ini merupakan komponen abiotik ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Nah, anak-anak, komponen ini juga merupakan hal vital kedua karena unsur air merupakan sumber mineral bagi tubuh makhluk hidup. Jika anak-anak tidak ada air, maka makhluk hidup tidak dapat hidup di bumi ini. Kemudian yang ketiga adalah cahaya matahari. Nah, cahaya matahari baik di intensitas dan juga kualitasnya akan sangat berpengaruh bagi kehidupan dalam satu ekosistem karena merupakan sarana bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanannya. Kemudian intensitas cahaya matahari yang sangat tinggi dari ekosistem gurun misalnya menjadikan organisme gurun itu beradaptasi secara fisiologi, morfologi, juga tingkah laku. Jadi anak-anak, intensitas cahaya juga berpengaruh terhadap adaptasi dari suatu hewan. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, komponen selanjutnya yaitu tanah. Nah, tanah sendiri tersusun atas 4 komponen utama, yaitu bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Nah, tanah juga merupakan tempat tumbuh dari flora, fauna, dan manusia. Nah, komponen selanjutnya yaitu suhu. Suhu adalah komponen abiotik yang menjadi pembatas keragaman hayati dari sebuah ekosistem. Adapun perbedaan suhu yang ada di berbagai tempat dipengaruhi beberapa faktor. Nah, faktor yang sangat berpengaruh yaitu garis khatulistiwa. Semakin jauh daerah tersebut dari garis khatulistiwa, maka suhu akan semakin dingin. Kemudian yang keenam yaitu garam mineral. Konsentrasi garam ini mempengaruhi keseimbangan air dalam organisme melalui proses osmosis. Nah, yang ketujuh anak-anak yaitu kelembapan. Kelembapan ini pada dasarnya dipengaruhi oleh intensitas angin, curah hujan, dan juga sinar matahari. Kelembapan juga akan mempengaruhi berbagai macam jenis tumbuhan untuk hidup. Nah, kita lanjut ya anak-anak ke ciri-ciri dari biotik dan abiotik. Nah, yang pertama adalah ciri-ciri dari biotik. Ada 7 ciri-ciri dari biotik. Yang pertama, ciri-cirinya bernafas. Ya, semua makhluk hidup anak-anak itu pasti akan bernafas. Karena bernafas, darah menghasilkan suatu proses yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ciri yang kedua yaitu tumbuh. Kemudian ciri yang ketiga berkembang biak. Nah, semua organisme biotik itu berkembang biak anak-anak untuk menghasilkan keturunan mereka sehingga dapat mereka merefreshasi dari keturunan mereka sehingga mereka tidak punah. Kemudian ada iritabilitas, yaitu merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan dari luar seperti putri malu anak-anak. Kemudian ciri yang kelima yaitu makan dan minum. Pasti semua organisme biotik selalu melakukan aktivitas makan dan minum untuk mengisi energi mereka. Kemudian yang keenam melakukan ekskresi, yaitu berkembang biak. Nah, yang ketujuh yaitu melakukan adaptasi dengan lingkungannya.
organisme tanpa melakukan adaptasi dengan lingkungannya mereka akan mati, sehingga organisme biotik perlu melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Kemudian ciri yang selanjutnya itu ciri-ciri dari abiotik. Nah, berikut ini terdapat beberapa ciri dari komponen abiotik yang terdiri atas: yang pertama, tidak memiliki nyawa atau kehidupan. Ya, abiotik adalah merupakan komponen benda mati, sehingga benda-benda tersebut tidak bernyawa atau memiliki kehidupan. Kemudian tidak bernafas dan tidak berkembang biak. Kemudian ciri selanjutnya yaitu tidak makan, minum, dan tidur. Dan yang kelima, merupakan benda mati dan tidak ada kehidupan. Selanjutnya, kita masuk ke faktor-faktor dari materi biotik dan abiotik. Nah, di sini ada dua faktor. Pertama, faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik merupakan faktor yang hidup dan terkait dengan kehidupan hewan, tanaman, jamur, plastista, dan bakteri. Kemudian ada faktor abiotik, adalah bagian tak hidup dari suatu sistem. Faktor hidup ini dalam interaksinya sudah pasti mempengaruhi yang hidup atau biotik. Nah, lingkungan dari habitatnya yaitu seperti laut, pegunungan, danau, kolam, gurun, atau cuaca seperti suhu, awan, salju, hujan, badai, dan lain-lainnya merupakan contoh dari faktor tak hidup atau biotik. Nah, anak-anak, jika kalian ingin lebih tahu mengenai apa itu dari biotik dan abiotik, maka kalian bisa melihat video yang sudah Bapak berikan. Ada dua video di sini. Ini video pertama, kemudian ini video kedua. Nah, kemudian setelah kalian mempelajari tentang materi biotik dan abiotik, jangan lupa kalian untuk mengerjakan tugas rumah yang sudah Bapak berikan di storyline ini ya. Kalian tinggal buka dari menu homework. Nah, sini ada 5 butir soal yang dapat kalian kerjakan di rumah. Yang pertama, Bapak akan jelaskan yaitu pengertian biotik dan abiotik. Kalian menjelaskan pengertiannya, apa itu abiotik dan apa itu biotik. Kemudian jelaskan juga perbedaannya antara biotik dan abiotik. Nah, setelah kalian menjelaskan perbedaan dan pengertiannya, kalian harus menyebutkan benda-benda di sekitar kalian dan mengelompokkan dalam jenis biotika atau abiotik. Kemudian kalian menyebutkan ciri-ciri dari biotik dan abiotik yang kalian ketahui dan kalian pelajari tadi. Kemudian, faktor apa saja yang mempengaruhi biotik dan abiotik? Nah, itu kalian kerjakan. Kemudian minggu depan kalian kumpulkan kepada Bapak ya. Baik, Pak. Nah, oke anak-anak, tadi materi yang sudah Bapak sampaikan di Storyline 3. Adakah dari kalian yang tidak paham atau ingin bertanya? Paham, Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah kalau jika paham ya. Nah, kita sudah masuk di akhir pembelajaran, maka Bapak akan memberikan kuis kepada kalian. Nah, Bapak akan share linknya di Google Classroom kalian. Jadi kalian masuk aja melalui link yang sudah Bapak berikan. Langsung aja masuk ya.
Oke, sudah ya anak-anak untuk kuisnya. Selamat untuk Siti Fatimah juara 1. Nah, kita kembali ke room Zoom. Ya, anak-anak, tadi sudah kuisnya ya. Selamat Pak. buat Fatimah yang juara 1 untuk kuisnya. Dan yang lainnya itu tetap berusaha dan belajar ya, agar dapat bisa bersaing dengan teman-temannya yang lain. Nah, sebelum pelajaran berakhir, Bapak mau tanya nih, bagaimana perasaan kalian belajar mengenai materi biotik dan abiotik? Senang Pak. Ya senang, alhamdulillah ya kalau memang senang. Nah, sebelum berakhir, adakah yang kalian ingin tanyakan? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Nah, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini, anak-anak, marilah kita berdoa dulu ya. Bapak pimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ingat anak-anak, jangan lupa dikerjakan pekerjaan rumahnya. Minggu depan Bapak periksa dan kalian harus sudah mengerjakan semuanya. Baik Pak.